Halo semuanya, aku Ari Irham berperan sebagai Ben Hur di film Rego Nyowo. Aku Sandrina Michelle berperan sebagai Lena. Dan aku Ryan Syarasya sebagai Yamin di film Rego Nyowo. Dan sekarang kita bakalan bikin konten bareng Kak Frisly. Hai, halo semua teman-teman. Tapi kayaknya ini bukan lokasi yang seharusnya kalian datengin ya sebenarnya. Waduh. Apalagi aku di pojok nih. Waduh. Apa-apa. Ayo ceritain dikit dong, sinopsis Rego Nyowo itu tentang apa sih? Coba deh, Yamin. Aku ceritain singkat aja ya. Intinya Rego Nyowo ini menceritakan tentang keanehan yang terjadi yang dialami sama anak-anak kos. Oke. Ya, ada apa nih? Kok bisa ada satu anak kos yang mengalami gangguan, hal-hal aneh mistis seperti itu? Kan biasanya bisa, gitu. emang banyak ya cerita-cerita orang tentang kosan-kosan horor gitu ya, apalagi personal experience mungkin yang di luar kota. Betul. Dapat kosan-kosan yang bisa dibilang kayak di desa-desa kayak gitu. Tapi jangan salah, selain kos-kosan aja tuh biasanya kalau kalian syuting lumayan lama, pasti kan kalian disuruh nginep tuh. Nah itu juga kan nggak sedikit sebenarnya kalau misalnya ngalamin gangguan-gangguan kayak gitu. Oh no. Jadi hal ini atau kayak yang tadi kamu bilang sinopsisnya itu relate banget sama kehidupan kita di Indonesia sebenarnya. Betul. Ya, gue juga pernah ngekos, gue pernah ngerasain gimana kos ya. Jadi kayak mungkin ini bisa relate kepada orang-orang yang ngekos, kepada teman-teman semua yang ngekos ya. Jadi silahkan tonton Rego Nyowo di bioskop. Nah, Kak Frisly aku pengen nanya deh. Oke. Biasanya kan Kak Frisly punya tindak keenam nih. Bisa dibilang seperti itu. Biasanya kalau misalnya ke tempat-tempat mistis kayak gitu, hal pertama apa sih yang dilakuin? Kayak misalnya minta izin kah atau ngapain gitu, atau scanning dulu nih kayak di sini tuh sekitar penguasanya siapa di sini atau apa gitu. Oke, contohnya hari ini aja ya. Aku datang ke sini tuh kan sebenarnya ini adalah tempat yang sebelumnya sudah pernah aku dengar. Sebelumnya udah pernah dengar. Terus ini? akhirnya sekitaran sini sebenarnya karena masih ada kaitannya sama Belanda lah gitu. Jadi aku pernah dengar tempat ini sampai akhirnya aku datang. Pasti yang pertama aku lakuin tuh kulo nuwun dulu lah, kalau kata orang misi-misi, kita permisi sama mereka yang ada di sini, ngejelasin maksud kita di sini nggak ngeganggu. Tapi kalau misalnya aku biasa datang, misalnya aku datang main ke rumah kamu gitu, so aku ngeliat nih ada yang di dapur gitu atau ngeliatin aku, itu aku nggak akan ngapa-ngapain. Biasanya aku cuma kayak oh ya udah dia bisa ngeliat aku, dia tahu aku bisa ngeliat dia, ya udah that's it gitu. Kalau dari aku biasanya. Oke. Aku juga mau nanya makhluk lain. Kalau misalnya Kak Frisly pergi-pergi ke tempat-tempat baru, terus kayak nemuin makhluk-makhluk baru, itu tuh biasanya mereka ngikut nggak sih Kak? Nah, kalau kayak gitu beda lagi. Jadi kalau aku kebetulan, aku adalah orang yang suka banget ngoleksi anak kecil. Jadi kalau misalnya aku ngelihat, misalnya nih, kayak misalnya di tempat ini aku lihat ada anak kecil yang menurut aku lumayan kasihan, dia positif, dia nggak ngeganggu dan dia seperti ngerasa kayak ini bukan tempat gue nih seharusnya. Nah itu biasanya aku bawa, nanti aku lepas di tempat yang misalnya kayak memang tidak mengganggu masyarakat. Jadi kayak ya udah, dan itu biasanya pakai doa. Karena kan kita nggak pernah tahu gimana perjalanannya seperti apa. Karena kan sebenarnya hantu dan jin itu pasti jelas beda kan. Jadi tingkatan kekuatan dia juga beda. Nah itu tuh aku lumayan hati-hati buat ngebawa-bawa, atau kalau misalnya ada yang mau ikut, itu aku nggak sembarangan. Kalau dari aku kayak gitu. Nah, satu lagi nih, bisa dibilang kita lagi di pohon pisang. Nih kayak gini ya, biar Nah, ngasih lihat penonton sekalian kayak gimana pohonnya. Katanya kan Kak Frisly. Kak Frisly ini aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kebetulan ini emang udah rame. Betul. Lah, karena kan Jangan bikin takut. Aku mau nanya lagi deh. Kan biasanya nih pohon pisang itu adalah tempat, semua udah pada tahu lah kalau pohon pisang itu adalah aktivitas di mana makhluk-makhluk gaib. Itu kayak bisa dibilang bersarang gitu ya. Ini kan banyak banget nih pohon pisangnya nih. Ini gimana nih gini? mungkin bisa aku simpulin kalau misalnya dikasih gambaran ke kalian, ini tuh tempat apa, bisa dibilang kerajaannya kali ya. Kerajaannya makhluk yang kalian udah tahu lah ya, nggak usah aku sebut. Betul ya. Kayak gimana? Karena nih kebetulan banget juga kayaknya dari sebelum tempat ini menjadi kebun-kebun pisang udah ada cerita mistisnya duluan. Yang itu nanti aku bakalan gantian aku yang ceritain ke kalian. Tak, aku mau nanya, film ini kan menceritakan tentang penumbalan. Ya. Nah, aku mau nanya dong, kalau penumbalannya nggak sesuai, itu kira-kira apa yang bakal terjadi? Oke, jadi sebenarnya kalau penumbalan setahu aku lagi-lagi ini menurut aku itu tuh adanya perjanjian antara manusia sama mereka. Oke. Gak apa-apa. Adanya perjanjian antara manusia sama mereka yang memang sengaja dilakukan secara sadar. Nah itu biasanya penumbalan kenapa bisa terjadi? Biasanya itu perjanjian di awal itu nggak mungkin dari orang terdekat dulu.
Jadi biasanya yang ditawarkan sama jin atau yang makhluk yang jahat itu atau dukun atau siapapun itu yang melakukan itu, dia itu akan menawarkan kamu mau nggak kaya. Kalau kamu mau kaya, yang kamu tumbalin orang yang kamu benci, yang orang yang paling kamu nggak suka dia pokoknya jauh. Nah, itu kan pasti kita minat dong. Cuma secara lambat laun itu pasti akan memakan orang-orang terdekat kita atau orang yang paling kita sayang. Jadi itu impactnya lumayan gede ya kalau penumbalan. Jadi nggak mungkin bisa diputus secara satu pihak. Karena kita melakukan perjanjian itu secara sadar. Itu juga nggak sih diceritain di film ini? Iya, benar. Berarti bener-bener nyambung ya? Iya. Sama yang aslinya kayak gitu. Iya. Kasih tahu. Oh ya, kamu nanya lagi. Kalau penumbalannya udah dilakuin semua, itu Udah beres. ya udah beres lah. Itu apa udah bener-bener udah selesai? Apa bakalan lanjut lagi ke keturunannya? Tergantung dari kesepakatan mereka, makanya yang aku bilang biasanya kalau misalnya kita berjanjinya sama jin itu kan dia tidak mengenal usia, tidak mengenal kalian itu akan mempunyai keturunan berapa banyak lagi segala macamnya, itu dia tidak akan mau tahu. Karena kalau yang namanya penumbalan udah sampai perjanjiannya sama jin itu udah repot, udah nggak tahu lagi siapa yang bisa memutuskan itu. Tapi kalau perjanjiannya sama dukun itu biasanya mereka pasti udah ada perjanjian, misalnya Mbak saya maunya 2 tahun ke depan karena 2 tahun lagi saya mau nikah gitu. Jadi udah pasti ada perjanjian-perjanjian yang memang harus mereka lakukan. Dan kalau misalnya miss sedikit aja, itu efeknya bukan ke orang sekitar lagi, tapi ke diri orang itu sendiri. Gitu. Oh, apa sih pertanda-tanda? Tanda-tanda tempatnya tuh kayak ada yang nggak bener gitu. Kayak backstory-nya Rego Nyowo kan kosan murah yang ternyata horor gitu kan. Oke. Tanda-tandanya tuh apa aja sih? Tanda-tanda tempat yang kurang bener ya. Sebenarnya itu bukan cuma bisa dirasain sama aku doang tahu, tapi kalian juga bisa. Kalau misalnya kalian lagi datang ke tempat yang menurut kalian tidak membuat nyaman, contohnya tempat ini. Sekarang di belakang kita kan, di tadi Ari kayak sibuk ngelihat belakang, ngelihat lagi gitu kan. Iya kan, kamu kayak ngerasa entah itu ada yang liatin, entah itu ada yang apa. Nah itu tanda-tandanya. Jadi bukan cuma dari hal yang misalnya kalau oh berarti tandanya kita harus bawa teman kita yang indigo gitu, enggak. Tapi kalau misalnya kamu lagi datang ke satu tempat yang katakanlah tempat itu udah lama nggak dihuni, tapi kamu ngerasa kok tiba-tiba punggung aku ngerasa berat ya, kok nggak nyaman. Tapi pas kamu ke arah dapur, kok lega jadi kayak banyak udara. Nah itu udah sebagai tanda kalau emang tempat di situ aura negatifnya jauh lebih pekat. Kayak gitu. Tapi kalau dari film ini yang aku lihat sih emang kosannya sangat bermasalah ya, gitu ya. Itu yang bisa disimpulin ya. Ya memang. Kosannya bermasalah banget gitu. Karena sesuatu yang murah itu pasti ada bayarannya. Harga ada barang. Entah kita yang jadi iklan atau kita yang dipergunakan. Tapi iya sih, itu relate banget sih. Jadi kalau kalian penasaran, gimana guys? Bakalan Langsung aja nonton film Rego Nyowo di bioskop segera. Tahun ini. Aduh, duh. kenapa tuh? Aduh, duh. Emang bisa. Untuk belum.